Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di tanah Sulawesi. Sebelum kita membahas materi kita pada video kali ini, ada baiknya kita dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Pada video kali ini, perkembangan Islam di Sulawesi akan kita bagi menjadi beberapa bagian. 1. Perkembangan Islam di Sulawesi Barat. Penyebaran Islam di Mamuju, Sendana, Pambuang, dan Tabalang mula pertama diperkenalkan oleh Sayyid Zakaria dan Kapuang Jawa alias Raden Mas Suryo Adilogo, yang tidak lain adalah murid dari Sunan Bonang yang datang dari Kalimantan menyebarkan syiar Islam, lalu lanjut ke Pulau Sulawesi dan menetap pertama kali di Mamuju. Belum lagi banyaknya pemakaman Tosalama lainnya di Tanah Mandar, yang juga sekaligus dapat membuktikan betapa membuminya Islam di Tanah Mandar. Salah satu yang masih ramai dikunjungi oleh banyak orang adalah di Pulau Tosalama di Kecamatan Benuang, Kabupaten Polewali, Mandar, di mana di tempat tersebut dan berada di atas puncak ketinggian dikebumikan Syekh Bil Ma'ruf, yang juga diyakini adalah salah seorang mengancur Islam di Tanah Mandar. Di tempat itu pula, tepat di pintu masuk makam, jelas terbaca Monumen Ordinenti nomor 238 tahun 1931 yang diperkirakan menyebarkan Islam di Mandar sekitar abad ke-16. 2. Perkembangan Islam di Sulawesi Utara. Sejarah masuknya agama Islam di Minahasa, Sulawesi Utara yaitu sekitar tahun 1525 melalui Belang yang dibawa oleh orang-orang Bolaang, Mongondo, dan mulai berkembang ketika datangnya pejuang-pejuang kemerdekaan yang dibuang atau ditawan oleh penjajah Belanda, antara lain Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya. Arah lain masuknya Islam melalui para pedagang Arab yang singgah di pesisir daerah Manado. Di samping berdagang, mereka juga menyiarkan ajaran agama Islam. Kemudian Islam masuk di Manado juga melalui jalur pernikahan. Berikut para pejuang yang diasingkan ke kampung Jawa Tondano yang menjadi awal perkembangan Islam di Minahasa, Sulawesi Utara. Yang pertama itu Kiai Modjo di Tondano. 2. Kiai Hasan Maulani asal Lengkong, Cirebon. 3. Pangeran Ronggo Danupoyo asal Surakarta, Jawa Tengah. 4. Kiai Haji Ahmad Rifai asal Kendal, Jawa Tengah. Yang kelima, Sayyid Abdullah Assagaf asal Palembang, Sumatera Selatan. Yang keenam, Gusti Pangeran Perbatasari, Banjarmasin, Kalimantan. Yang ketujuh, Banten Group. Yang kedelapan, Tengku Muhammad atau Umar asal Aceh. Yang kesembilan, Haji Saparua asal Maluku. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Islam datang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1605. Ketiga tokoh membawa Islam dari Minangkabau menginjakkan kakinya di daerah ini. Islam ketika pertama diterima di Sulawesi Selatan adalah bersifat damai tanpa kekerasan dan melalui pintu istana yang dimulai dari raja kemudian turun kepada rakyat. Namun ketika pemegang hegemoni kekuasaan Islam di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gorontalo, hendak meluaskan pengaruhnya ke wilayah pedalaman, maka terjadilah perubahan pola Islamisasi dari yang bersifat damai menjadi kekerasan militer. Hal ini terjadi karena pihak kerajaan di pedalaman seperti Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindenreng menolak takluk dan menerima Islam dari Goa. Penerimaan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budaya masyarakat Bugis dan Makassar telah menjadikan identitas penting keislaman orang Bugis dan Makassar. Hal ini tentu saja mempermudah proses penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban yang dianut.
melalui proses Islamisasi secara kultural dan secara politik, telah menghasilkan bentuk masyarakat Muslim, Bugis, dan Makassar yang toleran dan akomodatif. Setidaknya hal ini berangkat dari proses awal masuknya Islam di daerah Sulawesi Selatan, bahwa para mubalik yang terdiri dari tokoh sufi yang datang menyebarkan Islam tidak menolak adat istiadat yang berkembang di dalam masyarakat, tetapi bagaimana supaya adat dan budaya lama tersebut diislamkan secara kultural, sehingga masih ada batas toleransi di dalam beragama. Adapun 3 orang tokoh sufi yang menyebarkan Islam di Sulawesi adalah yang pertama yaitu Datuk Patimah atau bernamakan Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung. Yang kedua yaitu Datuk Ritiro atau Nurdin Aryani alias Khatib Bungsu. Yang ketiga yaitu Datuk Ribandang atau Abdul Makmur alias Khatib Tunggal. 4. Perkembangan Islam di Sulawesi Tenggara. Salah satu penyebar agama Islam yang terdahulu di Sulawesi Tenggara ialah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang berasal dari Patani, yang disebutkan telah mengislamkan Raja Waluyo dari Buton pada tahun 1564 dan mengajarkan agama kepada penduduk setempat yang baru saja memeluk Islam. Daerah daratan Sulawesi Tenggara lebih lama dalam menerima agama Islam baru pada abad ke-18 Raja Punawe yang bernama Lakin Dende mulai menyesuaikan adat setempat dengan ajaran Islam. Yang kelima, perkembangan Islam di Sulawesi Tengah. Ajaran Islam diperkirakan pertama kali memasuki wilayah Sulawesi Tengah di Buol dan Banggai, yang mana kedua daerah itu menerima ajaran Islam pada pertengahan abad ke-16 akibat pengaruh dari Ternate. Seorang Raja Buol tercatat telah memiliki nama Islami yaitu Eyato Muhammad Tahir yang memerintah 1540 sampai 1595. Pada awal abad ke-17, agama Islam mulai disebarkan di Tanah Kaili oleh Datuk Karama atau nama aslinya Abdullah Raqi yang diperkirakan berasal dari Minangkabau. Datuk Karama berdakwah di daerah Palu dan sekitarnya, dan karenanya Raja Kaili bernama Puen Jidi kemudian memeluk agama Islam. Di daerah Parigi dan sekitarnya, pendakwah Minangkabau lainnya, Datuk Mengaji atau juga dikenal dengan nama Tori Agama, berhasil membuat Raja Parigi, Tori, Kota dan putranya Magojanggo untuk memeluk agama Islam. Salah satu bentuk perkembangan Islam di Sulawesi Tengah yaitu dengan berdirinya Stain Datuk Karama Palu. Kesimpulan dari video ini adalah perkembangan Islam di Sulawesi dari dulu hingga sekarang berkembang dengan sangat pesat, dengan hadirnya banyak ulama di daerah Sulawesi yang paham ilmu agama, serta dengan didirikannya banyak masjid dan banyaknya sekolah Islam seperti pesantren, madrasah, dan taman pendidikan Islam lainnya, dan bertambah banyaknya kelompok ataupun komunitas yang berdiri atas dasar ajaran Islam, menunjukkan bahwa betapa pesatnya perkembangan Islam di Sulawesi. Tak lepas dari itu, dengan bertambahnya orang yang paham tentang agama yang bermigrasi dari luar Sulawesi ataupun luar negeri yang memilih untuk menetap tinggal di Sulawesi melalui jalur perdagangan ataupun pernikahan, membuat perkembangan Islam di Sulawesi berkembang dengan sangat pesat. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.